Halo semua, kali ini kelompok 3 akan menjelaskan tentang kepemimpinan, kekuasaan, dan politik. Materi ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri yaitu Michelle Elaine beserta teman-teman saya yaitu Cornelia Rika, Geraldo Vincent, Marcia Maria, serta Vincentius Mahardito. Kita langsung saja masuk dalam materi yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Menurut Robin, kepemimpinan adalah suatu kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Yang selanjutnya yaitu ciri kepemimpinan yang baik. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas dan konsisten. Tujuan di sini dapat terlihat dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemimpin tersebut. Seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas dan konsisten agar organisasinya dapat terarah dan mudah fokus dalam pencapaian tujuan mereka. Yang kedua, berintegritas. Seorang pemimpin yang berintegritas memiliki nilai-nilai yang baik dalam membuat keputusan, berperilaku, serta berinteraksi dengan orang lain, serta dapat menetapkan garis tegas antara benar dan salah, sehingga sangat mudah mendapatkan keloyalitasan serta kepercayaan dari anggotanya. Selanjutnya, mampu memiliki wawasan yang luas dan pandangan ke depan. Seorang pemimpin harus memiliki wawasan yang luas, terkhusus, sesuai dengan bidang kinerjanya, agar pemimpin dapat mengarahkan organisasinya dengan baik. Pemimpin juga harus dapat membaca pergerakan zaman, sehingga organisasinya dapat terus berkembang dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman di masa yang akan datang. Selanjutnya, mampu berkomunikasi secara efektif. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi secara efektif, yang tidak hanya mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan meresponnya dengan baik, tetapi seorang pemimpin harus dapat membagikan informasi yang berkualitas, terbuka atas ide dan gagasan baru, serta berkomunikasi untuk menginspirasi dan memotivasi anggotanya agar dapat meningkatkan produktivitas organisasinya. Dan yang terakhir, percaya diri. Seorang pemimpin yang percaya diri selalu akan yakin tentang pekerjaannya, kebijakannya, serta keputusan yang diambil, sehingga anggotanya pun akan merasa nyaman dan percaya terhadap pemimpinnya. Selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama yaitu teori sifat kepemimpinan atau trait theory. Teori ini melihat kesuksesan dan kegagalan pemimpin berdasarkan sifat dan karakteristik pribadi pemimpin. Ciri sifat dan karakteristik pribadi pemimpin yang dimaksudkan dalam teori ini dapat terlihat dari ambisi dan energi seorang pemimpin, hasrat untuk memimpin, kejujuran dan integritas, serta kecerdasan dan pengetahuan yang relevan dengan pekerjaannya. Teori yang kedua yaitu teori perilaku kepemimpinan atau behavioral theory. Teori ini merupakan teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik mempengaruhi kepemimpinan seseorang. Adapun teori-teori yang termasuk dalam teori perilaku kepemimpinan ini, yang pertama adalah studi dari Universitas Ohio State. Studi ini mengidentifikasikan dua dimensi yang menjelaskan perilaku kepemimpinan sebagaimana dideskripsikan pada karyawan, yakni struktur awal dan tenggang rasa. Struktur awal merujuk pada tingkat sejauh mana seorang pemimpin meningkatkan dan menstrukturkan perannya sendiri dan peran dari bawahannya ke arah pencapaian tujuan-tujuan formal organisasinya. Sedangkan tenggang rasa digambarkan sebagai tingkat sejauh mana seorang pemimpin cenderung memiliki hubungan kerja yang dikarakteristikkan dengan saling percaya, menghormati, dan menghargai gagasan bawahan dan perasaan bawahannya. Yang kedua yaitu studi dari Universitas Michigan.
Studi ini membagi perilaku pemimpin ke dalam dua dimensi juga, yaitu pemimpin berorientasi pada karyawan dan pemimpin berorientasi pada produk. Teori yang ketiga yaitu teori kontingensi. Teori ini mengatakan bahwa keefektifan kepemimpinan tergantung pada situasi dan lainnya untuk mengisolasi kondisi situasional tersebut. Teori yang termasuk ke dalam teori kontingensi adalah yang pertama, model Vietlaf. Model ini mengemukakan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada padanan yang tepat antara gaya pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahan dan tingkat di mana situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Yang kedua, teori jalur tujuan. Inti dari teori ini adalah bahwa tugas pemimpin untuk membantu bawahan dalam mencapai tujuan dan menyediakan arahan atau dukungan yang dibutuhkan agar tujuan mereka cocok dengan keseluruhan kelompok dan organisasi tersebut. Yang ketiga, model partisipasi pemimpin. Model ini berhubungan dengan perilaku kepemimpinan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga perilaku pemimpin harus menyesuaikan diri untuk mencerminkan struktur tugasnya. Selanjutnya, yaitu macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran atau persyaratan tugas. Yang kedua, ada kepemimpinan karismatik, yaitu kepemimpinan yang berbasis antusiasme dan percaya diri yang kuat, serta tindakannya dapat memengaruhi banyak orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Yang ketiga, yaitu kepemimpinan visioner, yaitu kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan suatu visi yang realistis, dapat dipercaya, atraktif, dengan masa depan bagi suatu organisasi atau unit organisasi yang terus tumbuh dan terus meningkat. Yang keempat, kepemimpinan transformasional. Para pengikut merasa adanya kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, dan hormat terhadap pemimpin tersebut. Mereka termotivasi untuk melakukan lebih daripada awalnya yang diharapkan. Selanjutnya, pendekatan dalam kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan sifat. Kesuksesan dan kegagalan para pemimpin ditentukan oleh sifat yang dimiliki oleh pemimpin tersebut sejak lahir. Yang kedua, pendekatan keahlian. Kemampuan seseorang untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kompetensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku berdasarkan pada pemikiran bahwa sikap dan gaya kepemimpinan mampu menentukan kesuksesan atau kegagalan seorang pemimpin. Yang terakhir, pendekatan situasional. Pendekatan situasional menyatakan bahwa kesuksesan kepemimpinan tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku pemimpin saja. Setiap organisasi mempunyai karakter khusus dan unik yang bahkan organisasi sejenis pun akan menghadapi isu-isu yang bervariasi karena lingkungan, semangat, watak, dan situasi yang berbeda ini harus ditindaklanjuti dengan perilaku kepemimpinan. Selanjutnya, studi kasus kepemimpinan di PT Wijaya Makmur Sentosa. PT Wijaya Makmur Sentosa menggunakan 3 gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan karismatik, transaksional, dan transformasional. Pelaksanaannya dalam perusahaan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilihat bahwa pemimpin memberikan apresiasi kepada karyawan bisa dalam bentuk insentif. Dengan adanya insentif tersebut, karyawan dapat menjadi termotivasi dan loyal dalam pekerjaannya. Yang kedua, pemimpin selalu menunjukkan cara kerja yang efisien kepada karyawan, dan dari pekerjaan tersebut, baik karyawan maupun pemimpin sama-sama diuntungkan. Yang ketiga, pemimpin juga selalu mengingatkan karyawan untuk selalu berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan. Sebab
kesalahan tersebut akan mempengaruhi prestasi karyawan. Yang keempat, pemimpin menyerahkan seluruh pekerjaan kepada karyawan sesuai dengan penguasaannya. Karena itu, pemimpin memiliki tugas untuk mengontrol dan memastikan pekerjaan karyawannya sudah benar dan mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan. Secara umum, kekuasaan merupakan suatu konsep hubungan yang terdapat pada kehidupan komunitas, masyarakat, negara, dan umat manusia. Tanpa kita sadari, kekuasaan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, dan kekuasaan itu ada di sekitar kita. Seperti pada definisinya bahwa kekuasaan merupakan suatu hubungan, maka dalam hubungan tersebut ada dua pihak di dalamnya. Nah, hubungan apa aja sih yang ada dalam kekuasaan itu? Kalau kita membahas dari perspektif perilaku keorganisasian, kekuasaan mengacu pada kapasitas seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga orang itu akan bertindak sesuai dengan keinginan orang yang mempunyai kekuasaan. Nah, kekuasaan ini dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan bisa dikatakan juga bahwa kekuasaan merupakan kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Seperti pada definisi tadi, bahwa kekuasaan merupakan satu hubungan, maka di dalam hubungan tersebut ada salah satu pihak yang mendominasi. Dalam kekuasaan, aspek yang paling penting kedua adalah ketergantungan. Nah, ketergantungan apa contohnya? Misal, hubungan antara pihak A dan pihak B, di mana pihak A menginginkan sesuatu tapi ia tidak memilikinya, dan sesuatu tersebut malah dimiliki oleh pihak B. Maka karena pihak A sangat menginginkan sesuatu tersebut, maka mau tidak mau pihak A akan bergantung kepada pihak B. Semakin besar ketergantungan pihak A kepada pihak B, semakin besar pula kekuasaan B dalam hubungan tersebut. Contoh lain, kita bisa ambil contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Misal kita ingin lulus di mata kuliah A. Agar kita bisa lulus di mata kuliah A, kita harus mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Nah, di dalam mata kuliah tersebut terdapat seorang dosen yang mengajar. Dosen itulah yang menentukan apakah kita bisa lulus di mata kuliah tersebut. Karena dosenlah yang akan memberikan nilai tersebut lewat tugas, ujian, absensi, dan lain-lain. Jadi kelulusan kita itu sangat bergantung kepada dosen, di mana dosen memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang bisa kita lakukan agar bisa lulus di mata kuliah tersebut. Begitu contoh sederhana yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari mengenai kekuasaan. Selanjutnya yaitu politik. Politik di sini berperan sebagai seni untuk mencapai kinerja organisasi. Politik juga bisa berperan sebagai relasi antara pemimpin dengan anak buahnya. Sebagaimana kita tahu bahwa kekuasaan seseorang tidak serta-merta ada, namun pasti memiliki sumber-sumber kekuasaan. Seseorang yang menguasai sumber-sumber kekuasaannya, ia berpotensi menggunakannya untuk membuat orang lain berada di bawah kekuasaannya. Lalu juga bisa mengombinasikan berbagai sumber-sumber kekuasaan sehingga kekuasaan menjadi efektif. Sumber-sumber kekuasaan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kekuasaan formal. Kekuasaan formal yaitu kekuasaan yang bersumber dari posisi atau peranan seseorang atau unit di dalam organisasi. Kekuasaan formal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kekuasaan koersif, yang kedua kekuasaan legitimasi, yang ketiga kekuasaan imbalan. Kekuasaan koersif adalah kekuasaan yang bersumber kepada posisi dan hak melekat dari suatu posisi formal untuk memberikan hukuman, teguran, dan peringatan. Hak ini biasanya tidak tertuang secara formal dalam peraturan atau uraian jabatan seseorang. Namun, kewenangan yang melekat di suatu posisi memungkinkan manajer meminta anak buah untuk melakukan sesuatu. Dan bila tidak dijalankan atau tidak sesuai dengan standar formal yang disepakati, pemimpin atau manajer dapat memberikan sanksi selanjutnya. Yang kedua yaitu kekuasaan legitimasi.
Kekuasaan legitimasi ini berasal dari hak melekat dari suatu posisi formal. Hak ini biasanya tertuang dalam peraturan atau uraian jabatan seseorang, sehingga hak melekat kewenangan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Teristimewa di dalam sumber legitimasi ini adalah kesepakatan atas relasi kekuasaan pemimpin atau manajer atas stafnya. Mereka mematuhi manajer atas dasar sesuatu yang sah dan dianggap benar oleh pengikut atau karyawan atas pemimpinnya. Yang ketiga yaitu kekuasaan imbalan. Sumber kekuasaan ini berdasarkan posisi seseorang pemimpin atau manajer untuk memberikan imbalan kepada anak buah berbentuk kenaikan gaji, promosi, toleransi, tenggat waktu, dan lain-lainnya. Sehingga seorang pemimpin dapat efektif menjalankan kekuasaan, membuat seseorang anak buah merubah sikap atau perilakunya. Pada sisi lain, seorang manajer sebaiknya menggeluti sumber kekuasaan imbalan dibanding melakukan hukuman kepada anak buah. Efektivitas pengaruh kekuasaan imbalan ini meningkatkan ketika dikombinasikan dengan sumber kekuasaan lain dan taktik mempengaruhi, seperti gaya bahasa pemimpin dan pesona baik pemimpin. Yang kedua yaitu kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi yaitu kekuasaan yang berasal dari karakteristik seseorang. Kekuasaan pribadi ini dibagi menjadi dua, yaitu kekuasaan keahlian dan kekuasaan referen. Keahlian merupakan sumber kekuasaan yang kian relevan saat ini. Berbeda dengan sumber-sumber kekuasaan dari posisi formal yang diemban oleh manajer atau pemimpin, keahlian merupakan sumber kekuasaan dari diri seseorang. Sebagai bawaan yang ada pada diri seseorang, misalnya keahlian, keterampilan, atau hal lain yang dianggap berharga bagi kelompoknya. Sumber kekuasaan keahlian akan efektif bila melekat pada posisi, sehingga beberapa sumber kekuasaan digunakan sekaligus untuk membuat kekuasaan efektif. Yang kedua yaitu kekuasaan referen, atau sering disebut dengan kedekatan seseorang. Utamanya pihak pemilik kekuasaan diidentifikasikan dengan sesuatu yang penting, berharga, atau sesuatu yang dihormati atas keberadaan dirinya. Seseorang yang menjabat karena keturunan tokoh yang dihormati atau pendiri perusahaan, atau karena kedekatan emosi dengan pihak-pihak yang dihormati perusahaan, maka ia mendapatkan sumber kekuasaan referensi. Sehingga relasi kekuasaan dengan pengikutnya atau orang lain mengikuti situasi sejauh mana ia dapat mengakses dengan pihak yang dihormati tersebut. Selanjutnya, taktik-taktik memainkan politik dalam organisasi. Yang pertama ada persuasi rasional, terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan alasan yang logis dan bukti-bukti nyata agar orang lain tertarik. Yang kedua ada daya tarik inspirasional. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan suatu permintaan atau proposal untuk membangkitkan antusiasme atau gairah pada orang lain. Yang ketiga ada konsultasi. Terjadi jika seorang mempengaruhi orang lain dengan mengajak dan melibatkan orang yang dijadikan target untuk berpartisipasi dalam pembuatan suatu rencana atau perubahan yang akan dilaksanakan. Yang keempat, mengucapkan kata-kata manis. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kata-kata yang membahagiakan, memberikan pujian, atau sikap bersahabat dalam memohon sesuatu. Yang kelima, yaitu daya tarik pribadi. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain atau memintanya untuk melakukan sesuatu karena merupakan teman atau karena dianggap loyal. Yang keenam, yaitu pertukaran. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan memberikan sesuatu keuntungan tertentu kepada orang yang akan dijadikan target, sebagai imbalan atas kemauannya mengikuti suatu permintaan tertentu. Yang ketujuh, koalisi. Terjadi jika seseorang meminta bantuan dan dukungan dari orang lain untuk membujuk atau sebagai alasan agar orang yang dijadikan target setuju. Yang terakhir, yaitu tekanan. Terjadi jika seseorang mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ancaman, peringatan, atau permintaan yang berulang-ulang dalam meminta sesuatu. Tentu saja ada contoh kasus kekuasaan. Yang pertama dari kekuasaan formal, ada kekuasaan legitimasi, yakni dalam sebuah bidang politik, yakni adanya kesediaan anggota A dan B
dari kelompok yang berbeda agar hidup secara rukun dan harmonis dalam sebuah komunitas. Yang kedua ada kekuasaan koersi, di mana ada tindakan seorang manajer dalam perusahaan yang melakukan pemberhentian atau pemecatan karyawan ketika karyawan tersebut melakukan pelanggaran berat di tempat kerja atau di perusahaan. Yang ketiga ada kekuasaan imbalan, di mana layaknya seorang manajer memberikan posisi yang lebih baik pada karyawan yang telah berprestasi dalam pekerjaannya. Untuk selanjutnya ada kekuasaan keahlian, yaitu di mana seorang dokter memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk memimpin sebuah rumah sakit daripada tenaga kerja medis atau non medis lainnya. Dan yang terakhir ada kekuasaan referensi, di mana ketika seorang A adalah seorang cucu dari tokoh terkenal dalam bidang politik, maka A akan ditunjuk untuk ikut bergabung dalam politik dengan posisi yang lebih menjanjikan. Selanjutnya ada contoh kasus taktik. Contoh penerapan taktik politik yang pertama yaitu taktik persuasi rasional. Contohnya yaitu penanaman investasi dan modal usaha. Yang kedua ada taktik daya tarik inspirasional, yaitu di mana seorang menteri yang membawakan Departemen Komunikasi dan Informasi atau Kominfo yang membuka kesempatan pada seluruh komunitas IT untuk membuat proposal dan ide tentang penerapan e-government di suatu negeri. Yang ketiga ada taktik konsultasi, di mana Menteri Kominfo tersebut yang kembali berkonsultasi kepada seluruh komunitas IT di suatu negeri dalam upaya mengajak partisipasi aktif dalam implementasi cetak biru e-government yang telah diproduksi oleh departemennya. Yang keempat ada ingratiation, yaitu di mana ketika sendal gurau seorang salesman terhadap bawahannya sebelum memberikan tugas baru. Untuk contoh penerapan taktik politik yang kelima ada personal appeals, yang dimana ketika seorang teman berkata seperti ini, saya sebenarnya nggak enak mau ngomong seperti ini, tapi karena kita sudah bersahabat cukup lama dan saya yakin kau pasti paham mengenai diri saya. Ini merupakan salah satu contoh taktik dari personal appeals. Dan yang keenam ada exchange, ketika kita dengan target memiliki hobi yang sama sehingga kita memiliki kedekatan dengan target kita. Jadi ketika memiliki kesukaan yang sama, taktik ini bisa dipakai. Dan yang ketujuh ada coalitions, ini bisa berhasil karena jumlah pengikut kita dalam membawa target ke arah yang kita inginkan. Semakin banyak pengikut, maka akan semakin banyak argumen yang kita lontarkan kepada target, yang akhirnya target akan mengikuti keinginan kita. Dan yang kedelapan ada pressure, seorang komandan pasukan yang memberikan ancaman penurunan pangkat bagi prajurit yang mengulangi kesalahan yang fatal. Dan yang terakhir ada contoh penerapan taktik politik legitimasi, yaitu di mana kepala sekolah yang meminta guru menyusun kurikulum pendidikan. Itu tadi penjelasan tentang kepemimpinan, kekuasaan, dan politik di materi perilaku keorganisasian. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.